Masjid Luanu atau masjid yang kita kenal dengan Masjid Aliman Sunan Geseng ini terletak di Dusun Luanu Kulon di Jalan Kabupaten, dan dia ada di RTC, di Dusun Luanu Kulon, atau tepatnya di belakang kantor polisi Luanu, dan di depannya dihiasi dengan gapura Bintar Singgelungu. Jadi Masjid Aliman Sunan Geseng itu selain sebagai saksi syiar Islam di Bagelen, tepatnya di Bagelen Utara, dia adalah saksi perjalanan panjang dari Kadipaten Luanu. Dia diperkirakan berdiri tahun 1443, dan itu jauh sebelum Masjid Demak Agung yang ada di Demak itu berdiri. Mengapa ini terjadi? Karena masjid ini diperuntukkan untuk daerah pedalaman di Pulau Jawa sisi selatan, dan itu diinisiasi oleh yang disebut dengan Kiai Cokrojoyo, atau yang kemudian kita kenal dengan sebutan Sunan Geseng, yang mana dalam hikayat diceritakan jika Sunan Geseng ini adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga, dan karena ketakdimannya ketika Sunan Kalijaga memerintahkan dia untuk menjaga tongkatnya, kemudian dengan takdirnya dia menjaga tongkat itu, dan Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan, dan lupalah beliau sesaat dalam perjalanan Sunan Kalijaga, ia teringat kalau mendengar seorang murid yang diperintahkan untuk menjaga tongkat itu, dan dia kembali ke tempat Sunan Geseng itu atau Kiai Cokrojo itu bertafakur di depan tongkat itu. Sudah tidak ada, yang tinggal adalah hutan alang-alang, dan oleh Sunan Kalijaga hutan alang-alang itu dibakar oleh beliau, dan akhirnya tersisa nampaklah onggokan dari tubuh Sunan Geseng itu yang sudah dalam keadaan geseng, atau kalau bahasa Jawa menyatakan geseng, kalau dalam bahasa Indonesia artinya gosong. Kemudian di masjid ini ada satu keunikan yang sampai hari ini tidak terlepas dari mitos atau legenda. Salah satunya adalah mata tombak di puncak mustaka masjid itu, atau di mahkota masjid itu. Diyakini oleh beberapa orang atau sudah bernilai di khalayak umum, mata tombak itu dapat mengarah ke segala penjuru. Ketika ada bencana di suatu tempat, dia akan menunjukkan tempat yang akan terjadi bencana itu. Kita ingat pada tahun 1999 itu juga melakukan bengkok ke arah barat, dan ternyata pada tahun 99 itu atau 98-99 itu terjadi geger reformasi. Ada satu kisah di masyarakat atau cerita rakyat itu tentang gugurnya seorang satria utama dari Kadipaten Luanu, yaitu Tumenggung Dandang Wacono. Dia adalah bupati dari Luanu. Bupati itu adalah pemungut pajak. Itu ketika Perang Jawa, dia datang atau dia berkuda dari Gunung Kelir itu. Jadi Gunung Kelir itu tempat penyergapan pasukan Diponegoro oleh pasukan Belanda. Itu dia naik kuda dalam posisi kepala terpenggal. Jadi saat dia naik kuda itu, tubuhnya naik kuda, pegangan kekang kuda, yang tangan kirinya itu memegang kepalanya. Dan sesampai di halaman masjid itu baru dia jatuh, dan dia Bupati Luanu ini, ya, jadi bukan Adipati tapi Bupati Luanu ini dimakamkan di belakang Masjid Aliman Sunan Geseng. Kemudian untuk Adipati Luanu sendiri atau Raden Gagah Handoko, selesai beliau memerintah dan menarik diri dari kehidupan politik karena berakhirnya Perang Jawa itu, beliau menyepi di Dusun Turusan yang sekarang kita kenal dengan Rumah Pasepen. Di sana beliau menghabiskan masa tuanya, sisa hidupnya, dan wafat di sana. Dan kemudian pada saat beliau mangkat atau wafat, beliau dimakamkan di Astana Gagandakan. Termasuk leluhur atau wayah dalam yang Kakak Handoko, yang tepatnya adalah Wareng, ya, keturunan yang kelima. Yang selanjutnya saya mempunyai tugas juga untuk meneruskan yang saya, yaitu merawat makam ini. Dalam artian saya menjadi juru kunci atau istilah pengemban kegiatan
untuk makam ini, satu-satunya keluarga yang ada di sini. Sementara ini karena masih situasi pandemi COVID-19, kegiatan makam termasuk berkurang. Selama pandemi tahun 2020 ini, semenjak ada surat edaran Bupati bahwa untuk memangkas penularan COVID, maka dengan adanya darurat KWM Projo mengenai pandemi COVID, kami berlakukan di Masjid Loano dengan cara satu, kita adakan semprot dengan disinfektan tiap minggu sekali, dan kita selama darurat kita larang untuk sholat Jumat selama beberapa waktu, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain termasuk pengajian akbar, pengajian yang sifatnya berkumpulnya, berkerumunnya orang banyak di situ. Setelah beberapa bulan darurat selesai, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami buka lagi untuk bisa digunakan untuk sholat Jumat dan juga pengajian yang sifatnya juga kita batasi. Pengajiannya hanya beberapa orang, 30 maksimal, dan itu kita himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, social distancing, jaga jarak, kita tidak bersentuhan dan pakai masker. Kita di situ juga menyediakan tempat cuci tangan, walaupun di situ tak ada tempat wudhu. Untuk mempertahankan budaya adat itu, kita di sana kita bangun museum, di mana museum ini kita rencanakan pembangunan sebelum adanya COVID. Dengan adanya COVID, pembangunan kita pending dulu, dan nanti kita lanjutkan pembangunan museum sampai selesai. Untuk dilanjutkan, di situ ada kegiatan, diantaranya di pasukan itu Jamasan Ageng, yang mana dilaksanakan rutinitas tiap bulan Syuro. Kami mempunyai harapan, karena saya mengingat ini periode yang terakhir, periode ketiga, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita rintis untuk bisa dipertahankan, untuk bisa dilanjutkan bagi siapa saja kader desa Loano yang dipilih, diberikan satu amanah pada masyarakat untuk melanjutkan, mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah kami rintis, mengingat kita peduli dengan budaya lokal, kearifan lokal.